Perkenalkan, nama saya Alvando Syaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama unsur golongan utama, yaitu unsur kelimpahan. Yang kedua, sifat-sifat unsur golongan utama. Yang ketiga, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur golongan utama. Yang pertama, unsur kelimpahan golongan utama di alam. Unsur yang paling banyak terdapat di alam yaitu helium, terdapat di matahari. Sedangkan unsur yang paling banyak terdapat di bumi kita ini, yaitu oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Unsur-unsur yang paling melimpah di kulit bumi adalah oksigen, silikon, dan aluminium. Bagian A. Kelimpahan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A yang meliputi helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Pada mulanya, unsur-unsur ini dikenal dengan gas inert karena tidak bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa, sehingga di alam dalam bentuk unsur bebas. Nama unsur dan konsentrasinya. Yang pertama ada helium dengan konsentrasi 0,00052 dan ppm 5,2. Lalu neon, Ne, dengan konsentrasi 0,0018 dengan ppm 18. Yang ketiga, argon atau Ar dengan konsentrasi 0,934 dengan ppm 9340. Yang keempat, krypton atau Kr dengan konsentrasi 0,0001 dengan ppm 1. Yang kelima, xenon atau Xr dengan konsentrasi 0,00008 dengan ppm 0,08. Dan yang terakhir, radon atau Ra yang tidak ada konsentrasi dan ppm-nya. Kelimpahan unsur di udara. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon. Sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif yang mempunyai waktu paruh yang pendek atau 4 hari dan meluruh menjadi unsur lain. Yang B. Kelimpahan halogen. Halogen adalah unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan 7A yang meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Unsur golongan halogen sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk, karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam. Kelimpahan unsur-unsur halogen banyak terdapat di lautan. Yang bagian C, kelimpahan alkali. Unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, serta fransium. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif, sehingga di alam hanya dalam bentuk senyawanya. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium yang banyak ditemukan di dalam air laut, yaitu garam dapur atau NaCl, dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur yang pertama, litium sebagai mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Yang kedua, natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut, borak, trona, salpeter, dan mirabilit. Yang ketiga, kalium sebagai silvinit, karnalit, atau garam rangkap. Yang keempat, rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit. Yang kelima, cesium sebagai polusit. Yang keenam, kelimpahannya sedikit sekali, berasal dari peluruhan aktinium atau Ac, bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Yang kedua, daya reduktor kuat sehingga mudah teroksidasi. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan halogen.
Yang keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen, khususnya Li, dapat bereaksi dengan nitrogen. Yang kelima, dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida atau jumlah oksigen terbatas. Peroksida atau superoksida atau R, Rb, K, dan Cs. Yang keenam, dapat bereaksi dengan air. Bagian D, sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, sifat fisikanya relatif lunak tetapi lebih keras dibanding logam natrium dan kalium. Yang kedua, barium bersifat keras seperti timbal. Yang ketiga, berwarna seperti perak mengkilat. Yang keempat, dapat mengantarkan listrik dengan baik. Yang kelima, titik didih tinggi, dari Li ke Cs semakin turun. Yang kedua, sifat kimia sangat reaktif atau mudah bereaksi, kereaktifan semakin turun. Yang kedua, merupakan oksidator kuat. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan halogen. Yang keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen. Yang ketiga, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur golongan utama. A. Pembuatan unsur golongan utama. Yang pertama itu pembuatan gas mulia dengan pengambilan helium dari gas alam. Untuk memperoleh gas helium dari gas alam, ini diembunkan sehingga memperoleh produk yang berupa campuran helium, gas nitrogen, dan pengotor. Yang kedua, pengambilan Ne, Ar, Kr, Xe dari udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan dari udara. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. 3. Perolehan radon atau Rn. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Radon cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. B. Pembuatan halogen. Yang pertama, fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluor dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan. Yang kedua, klorin. Klorin dapat dibuat dengan menggunakan 3 cara, yaitu proses diakon atau oksidasi, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma, dan elektrolisis lelehan NaCl. Yang ketiga, bromin. Bromin dapat dibuat dengan cara mengoksidasi ion bromate dalam air laut dengan klorin. Yang keempat, iodin. Dalam skala industri, iodin diperoleh dengan mereaksikan NaIO2 dengan natrium bisulfit atau NaHSO2. Endapan I2 yang didapat disaring dan dimurnikan. Yang berikutnya, pembuatan astatin atau AT. Astatin merupakan unsur radioaktif. Untuk memperolehnya dari penembakan Bi dengan partikel helium. Yang C. Pembuatan unsur alkali. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Dengan yang pertama, pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. Yang kedua, pembuatan natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida yang disebut dengan proses Down. Yang ketiga, pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. D. Pembuatan unsur logam alkali tanah. Logam-logam alkali tanah diperoleh dengan elektrolisis lelehan garamnya kecuali berilium. Pertama, pembuatan berilium. Berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya. Yang kedua, pembuatan magnesium. Magnesium diperoleh melalui proses Downs, yaitu menambahkan CaO ke dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida atau MgOH2 dua kali. Selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan larutan HCl pekat membentuk MgCl2. Larutan MgCl2 yang dihasilkan diuapkan sehingga didapat kristal MgCl2, kemudian dielektrolisis. B. Kegunaan
unsur golongan utama. Yang bagian A, kegunaan unsur gas mulia. Pertama, helium. Pertama, dapat dalam bentuk gas sebagai pengisi kapal udara dan balon udara karena sukar bereaksi, tidak mudah terbakar dan ringan. 2. Dalam bentuk cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. 3. Campuran dengan oksigen digunakan untuk pekerja terowongan, pernapasan penyelam atau penderita asma. Yang kedua, unsur neon. Kegunaannya sebagai pengisi lampu neon. Dalam bentuk cair sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Yang ketiga, pengisi tabung televisi. Yang berikutnya, argon. Argon sebagai pengisi lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram yang panas. Yang kedua, untuk lampu reklame dengan cahaya berwarna merah muda. Yang ketiga, sebagai atmosfer inert pada pengelasan logam terbuat dari stainless steel, titanium, magnesium, dan aluminium. Yang berikutnya, krypton. Yang pertama, pengisi lampu fluoresensi atau lampu neon bertekanan rendah. 2. Untuk lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. 3. Untuk lampu mercusuar. Yang berikutnya, xenon. Yang pertama, untuk pembuatan tabung elektron. Yang kedua, untuk lampu-lampu reklame yang memberi cahaya biru. Berikutnya, radon. Radon untuk terapi radiasi bagi penderita kanker. Dan untuk sistem peringatan gempa. B. Kegunaan unsur halogen. Pertama, fluorin. Freon atau CFC digunakan sebagai cairan pendingin. Yang kedua, teflon. Digunakan sebagai anti lengket. Yang ketiga, asam fluoride atau HF. Untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di atas kaca karena melarutkan kaca. Yang keempat, garam fluorid untuk pasta gigi. Yang berikutnya, klorin. Yang pertama, garam dapur NaCl sebagai cairan infus, mengawetkan makanan atau mencairkan salju, mensintetis soda api, soda kue, berbagai senyawa lainnya. Kedua, DDT untuk insektisida. 3. Kaporit dengan lambang senyawanya CaOCl 2 kali. Digunakan disinfektan pada air minum dan kolam renang. Yang keempat, natrium hipoklorit atau NaClO digunakan sebagai pengelantang. Yang kelima, chloroform atau CHCl2 untuk obat bius dan pelarut. Yang keenam, KCl digunakan untuk pupuk. Berikutnya, bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon. Yang kedua, AgBr digunakan dalam sinar X dalam film fotografi. Yang ketiga, natrium bromida atau NaBr sebagai obat penenang saraf. Yang berikutnya, iodin. Pertama, iodoform atau CHCl2 digunakan sebagai zat antiseptik. Yang kedua, NaL, NaIO2, Ki dan KiO2 dicampur dengan NaCl untuk mencegah penyakit gondok. Yang ketiga, Ki digunakan sebagai obat anti jamur. Yang keempat, AgL atau AgI digunakan bersama-sama dengan AgBr dalam film fotografi. C. Kegunaan unsur alkali. Pertama, litium. Ion litium digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain. Paduan dengan Mg dan Al dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Litium dengan timbal digunakan untuk membungkus kap. Yang kedua, natrium. Uap natrium digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Natrium dalam tubuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, menjaga tekanan darah. NaOH digunakan untuk membuat sabun, rayon, kertas. NH
HCO2 digunakan sebagai pengembang kue. Natrium benzoat digunakan untuk pengawet makanan. Na-glutamat digunakan untuk penyedap makanan. Lalu kalium. Kalium dalam tubuh berfungsi membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh arteri. Yang kedua sebagai pupuk NPK. Yang ketiga K2CO2 untuk membuat kaca, terutama kaca televisi. Yang keempat KOH untuk membuat sabun cair dan deterjen. Yang kelima KNO4 digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Lalu yang berikutnya rubidium. Rubidium digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Garam rubidium atau Rb digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Berikutnya cesium. Garam cesium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Cesium klorida digunakan untuk sel fotoelektrik. Cesium nitrat digunakan untuk membuat gelas optik. D. Kegunaan unsur alkali tanah. Yang pertama, berilium, yaitu paduan logam berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Yang kedua, untuk bahan kaca dari sinar X karena dapat memantulkan cahaya dari sinar. Yang kedua, magnesium. Magnesium, paduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. Yang kedua, MgSO4 atau garam Inggris untuk obat pencahar. Yang ketiga, MgOH2, bubur magnesia untuk antasida atau obat MAH. Yang keempat, MgO untuk pelapisan tungku karena titik lelehnya yang tinggi. Berikutnya kalsium, untuk pembentukan tulang gigi di daunan. Yang kedua, CaSO4 atau gypsum untuk pembuatan cetakan alat keramik atau perekat. Yang ketiga, CaO, kapur tohor untuk penyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Yang keempat, CaOH2 kali atau air kapur digunakan untuk menetralkan keasaman. Yang kelima, CaC untuk menghasilkan gas asetilena yang dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Baru yang berikutnya strontium. Strontium klorida atau SrCl2 sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Yang lalu strontium nitrat sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Yang berikutnya barium. BaSO4 untuk memeriksa saluran pencernaan. Bahan cat berwarna putih, pewarna plastik. Yang kedua untuk kembang api. Yang ketiga barium karbonat untuk racun tikus. Yang berikutnya radium. Dalam bentuk gas digunakan dalam kemoterapi. C. Dampak penggunaan unsur golongan utama. Dampak negatifnya. Pertama, karbon. Dampak negatif karbon dalam senyawa karbon yaitu yang pertama karbon dioksida atau CO2 menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Yang B, klorofluorokarbon atau CFC. CFC berdampak negatif terhadap penipisan lapisan ozon dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Yang ketiga, kloroform. Kloroform menyebabkan kerusakan hati dan ginjal dan bersifat racun bila tertelan. D. Karbon disulfida. Karbon disulfida merupakan senyawa mudah terbakar dan bersifat meracuni. E. Karbon monoksida. Karbon monoksida biasanya dihasilkan oleh asap kendaraan dan proses industri. Karbon monoksida lebih mudah mengikat hemoglobin daripada oksigen. Oleh karena itu darah akan kekurangan oksigen. Lalu yang kedua, nitrogen. Nitrogen merupakan campuran NO dan NO2 menghasilkan NOx
yang merupakan hasil pembakaran dari industri atau kendaraan yang menyebabkan terjadinya hujan asap dan asap kabut yang mengakibatkan terjadinya iritasi pada mata dan menyebabkan tumbuhan menjadi kering. Hujan asam dapat merusak pH tanah, perairan, serta merusak bangunan. 3. Silikon. Silikon yang dipakai untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan melumpuhkan berbagai otot wajah. Hal ini karena silikon dapat membentuk gumpalan dan dapat memblokir aliran darah ke jaringan atau organ tubuh. 4. Fosfor. Fosfor berdampak negatif apabila biji fosfor yang diolah menjadi fosfat larut dalam air, sehingga menyebabkan terjadinya limbah radioaktif, atau disebabkan biji fosfor mengandung uranium. Yang kelima, belerang. Senyawa belerang yang berdampak negatif antara lain yang A. Hidrogen sulfida atau H2S. Hidrogen sulfida merupakan gas sangat beracun yang mempunyai bau seperti telur busuk dan senyawa ini dapat menyebabkan kematian. B. Asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat merupakan zat higroskopis sehingga dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. 6. Radon. Radon apabila tertiup oleh manusia, terhirup oleh manusia akan tertinggal di dalam paru-paru dan menimbulkan kanker paru-paru. 7. Aluminium. Aluminium dapat merusak kulit dan dalam bentuk bubuk dan dapat meledak di udara apabila dipanaskan. Lalu dampak positif. Dampak positif yang pertama, berilium. Berilium digunakan sebagai agen alloy di dalam pembuatan tembaga berilium. Yang kedua, kalsium sebagai zat penurun dalam pengekstrasian logam-logam lain, misalnya uranium, zirconium, dan thorium. Yang kedua, sebagai penyah karbon, penyah sulfur, dan penyah oksida untuk berbagai jenis alol fekus dan tak fekus. 3. Strontium. Strontium aluminat digunakan sebagai fosfor terang dengan pendas fosfor yang berterusan. Lalu strontium klorida ada kalanya digunakan dalam obat gigi untuk gigi sensitif. Lalu 4. Barium. Barium digunakan sebagai oegeter dalam tabung vakum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.